Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa YouTube dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Dr. Agus Arif Wijaya SPPD. Pada kali ini kita akan membahas tentang pada pasien-pasien yang menderita diabetes itu sebenarnya apakah lebih baik menggunakan insulin atau obat-obatan yang dimakan. Nah, ini seringkali juga karena pasien-pasien yang berobat ke poliklinik atau ke praktek itu sering bertanya pada pasien mereka yang sudah terkena diabetes mellitus atau kencing manis, manakah yang lebih baik? Apakah menggunakan insulin atau menggunakan obat makan atau pil ya? Nah, pada penderita diabetes ini sebenarnya yang terjadi itu adalah kondisinya memang hormon insulin di dalam badannya itu kurang atau tidak ada sama sekali. Nah, kita ingat bahwa tadi ya, diabetes itu ada DM tipe 1, di mana DM tipe 1 ini insulin di dalam badannya itu memang benar-benar tidak diproduksi lagi, tidak ada, sudah nol ya. Sehingga makanan yang dia makan yang dirubah menjadi gula itu akan numpuk gulanya di dalam pembuluh darah sehingga dapat menyebabkan kondisi kegawat daruratan ya, karena hiperglikemia namanya. Hiperglikemia, gula darahnya tinggi sehingga ini dapat berdampak buruk bagi tubuhnya. Pasien bisa jatuh dalam keadaan koma ya, koma seperti ketoasidosis ya, atau hiperglikemia yang non ketosis ya. Nah, ini tentu untuk DM tipe 1 ini mutlak dia harus mendapatkan suntikan insulin. Karena itu maka pada DM tipe 1 itu memang kita menyarankan untuk menggunakan insulin. Pasien DM tipe 1 ini dapat dikenali dengan cirinya biasanya itu udah pasien masih relatif muda ya, masih remaja atau di bawah 30-an tahun lah, 30 tahun ke bawah ya, yang dia badannya ini biasanya tipikalnya kurus, tidak pernah gemuk badannya ya, selalu kurus. Dan biasanya pasien datang ketahuannya datang pada kita sudah kondisi koma, tidak sadarkan diri, tapi begitu dicek gula darahnya sudah di atas 500 ya, kadang lebih ya. Jadi sehingga ini memang memerlukan insulin. Dan untuk selanjutnya setelah dia terkontrol tetap dia menggunakan insulin karena memang pankreas yang penghasil insulinnya itu sel betanya memang sudah tidak produksi lagi. Nah, ini maka kita berikan insulin untuk dia mampu mengontrol gula darahnya. Kalau tidak maka dia akan naik. Nah, ini jadi pada pasien yang DM tipe 1 maka dia memang mutlak insulin. Jadi tidak bisa kita ganti dengan obat makan ya, tidak bisa kita ganti dengan pil ya. Nah, sedangkan pada DM tipe 2 dia DM-nya yang didapat, jadi dia menderita DM-nya ini karena didapat ya, karena mungkin pola makannya yang salah atau kurang olahraga atau resistensi insulin, kegemukan. Nah, ini agak berbeda dengan pasien yang DM tipe 1 karena dia insulinnya itu berproduksi tapi jumlahnya kurang dari yang diperlukan, atau insulinnya ada tetapi kemampuan insulinnya ini untuk menarik glukosa atau gula darah dari pembuluh darah ke dalam sel itu berkurang karena reseptor atau yang menangkap insulinnya ini itu kurang respon. Nah, jadi dia insulinnya tidak mampu untuk membantu glukosa atau gula darahnya masuk ke sel. Nah, itu akibat dari resistensi insulin. Nah, jadi tentu dari pemeriksaan ini maka kita memiliki pendekatan ya, apakah sebenarnya obat atau dengan menggunakan insulin ya. Jadi ini menjadi pertanyaan yang sangat menarik. Kapan kita menggunakan insulin? Apakah insulin lebih baik atau obat yang lebih baik? Karena pasien rata-rata kebanyakan menolak untuk menggunakan insulin karena
repot menggunakan injeksi atau suntikan, ya. Oke, jadi pasien diabetes mellitus atau kencing manis, kalau kita melihat dari patofisiologi penyakitnya, yaitu di mana insulin yang dalam badannya itu memang kurang atau tidak ada, itu maka obat yang terbaik tujuannya itu sebenarnya adalah kita menormalkan kembali kadar insulin dalam darahnya dengan cara memberikan insulin dari luar, seperti suntik insulin sesuai dengan dosis berat badannya. Nanti itu bisa dikonsultasikan dengan dokter untuk dosisnya. Kemudian atau kita menggunakan pil atau obat yang tujuan obat ini adalah untuk merangsang sel-sel pankreas yang masih berfungsi itu agar mengeluarkan kembali insulinnya untuk mencukupi kebutuhan hariannya. Nah, kalau berdasarkan ini, maka sebenarnya yang terbaik kita berikan terapinya itu adalah dengan menyuntikkan insulin, karena insulin inilah yang mengandung hormon insulin yang mampu memasukkan gula darah itu ke dalam sel dengan efektif. Nah, sedangkan obat-obatan yang dimakan, maka dia masih harus masuk dulu melalui metabolisme tubuh, ya, untuk menghasilkan produk yang dapat, ada yang bisa merangsang gula darah, merangsang insulin dari sel pankreasnya untuk menurunkan gula darahnya. Ada yang dengan cara menghambat penyerapan gula dari usus ke dalam pencernaan, dari dalam usus ke dalam pembuluh darah pencernaan. Ada juga yang dengan cara dia meningkatkan sensitivitasnya, karena tadi kan ada penderita diabetes tipe 2 itu yang insulinnya ada tetapi insulinnya ini males atau tidak mampu berikatan dengan reseptornya, sehingga dia harus dirangsang dengan obat-obatan tertentu sehingga dia mampu beraktivitas, menyebabkan gulanya bisa ditarik ke dalam sel. Nah, karena itu maka langkah terbaik pada penderita diabetes pada saat awal adalah sebenarnya dia harus mengukur gula darah puasanya. Nah, apakah gula darah puasanya ini tinggi atau normal? Nah, kalau gula darah puasanya itu tinggi, maka sebenarnya sudah waktunya kita untuk memberikan insulin, minimal insulin basal namanya, atau insulin malam hari, ya, yang sering disuntikan pada malam hari insulinnya. Nah, jadi pada pasien-pasien diabetes sebenarnya tidak harus takut, jangan khawatir untuk suntik insulin, ya. Sebaiknya terapi insulin atau injeksi insulin pada penderita diabetes itu sedini mungkin, karena insulin ini di samping dia memiliki efektivitas menurunkan gula darah, insulin juga memiliki kandungan antioksidan yang tinggi, ya, karena dia mampu mencegah disfungsi endotel atau melunturkan kerak-kerak yang ada di pembuluh-pembuluh darah. Karena kalau pembuluh darahnya sudah berkerak, ya, maka ini akan dapat mengganggu organ-organ vital. Kalau berkeraknya di otak, pembuluh darahnya bisa menyebabkan sumbatan, bisa timbul gejala stroke dan sampai ke stroke, ya. Kalau di mata itu bisa menyebabkan kerusakan retina, bisa sampai terjadi kebutaan, ya. Kalau dia di ginjal bisa terjadi kerusakan, juga di jantung bisa terjadi sumbatan. Karena itu maka gula darah ini harus dikendalikan, harus dikontrol dengan target yang optimal, sesuai dengan target. Jangan sampai dia terlalu tinggi, ya, apalagi sampai 500, 300. Kita harus turunkan sampai batas normal sehingga dia tidak mengganggu pembuluh darah yang menyebabkan gangguan pada organ-organ vital. Nah, itu jadi pada penderita-penderita diabetes, jangan khawatir, jangan fobia, jangan takut untuk memulai menggunakan insulin, karena sebenarnya insulin inilah terapi terbaik untuk pasien-pasien yang mengalami kencing manis, baik DM tipe 1 yang memang mutlak harus pakai insulin, dan DM tipe 2. Karena dikatakan juga bahwa penggunaan insulin ini akan dapat membuat pankreasnya yang masih berfungsi dengan baik itu memiliki resep, artinya memiliki kemampuan untuk memperbaiki
diri, yang sel-selnya rusak. Beda halnya kalau langsung diberikan obat, ya pankreasnya itu bekerja terus, langsung dirangsang untuk produksi. Pankreasnya udah rusak sebagian, dirangsang pula yang rusak, yang masih bagus itu untuk produksi terus. Akhirnya pankreasnya produksi terus menerus, ya tentu dia mengalami fatigue. Yang suatu saat apabila dia sudah fatigue, benar-benar dia tidak mampu lagi memproduksi insulin, sehingga akhirnya benar-benar dia tergantung dengan insulin juga. Walaupun dia tipe 2, lama-kelamaan bisa akhirnya menjadi yang kebutuhan insulinnya sama, harus dibeli setiap hari. Karena itu maka alangkah baiknya pada pasien DM yang sudah mengerti manfaat dan edukasi bahwa insulin itu adalah terapi terbaik. Karena orang DM itu adalah kekurangan insulin atau tidak produksi sama sekali. Jadi obat terbaiknya adalah insulin yang disuntikkan. Sedangkan obat-obat makan itu memang masih bisa dipakai, tetapi tidak lebih baik dari menggunakan insulin. Karena obat-obat itu kerjanya dengan merangsang pankreasnya yang sudah mengalami penurunan fungsi, dan juga menghambat absorpsi glukosa atau gula darah dari pencernaan. Kemudian juga efeknya biasanya lebih banyak untuk obat-obat makan. Ada yang karena mual, ada yang keluhan-keluhan pencernaan yang paling sering ya, ada yang mual, ada yang sering buang angin atau BAB ya. Obat-obat oral diabetes ini ada jenis-jenisnya. Nah, jadi sekali lagi kita pesankan kepada pasien-pasien diabetes mellitus, jangan khawatir. Penyakit diabetes mellitus ini memang tidak bisa disembuhkan sampai saat ini, atau disembuhkan seperti penyakit-penyakit yang lain, tetapi dia bisa dikontrol. Jadi kalau dia dikontrol, tekanan darahnya, gula darahnya tetap pada batas normal, maka dia akan sehat seperti orang normal, lebih awet, organ-organ tubuhnya lebih awet, fisiknya lebih baik. Karena itu maka sebaiknya pasien diabetes jangan malas berobat atau menggunakan obat. Dan pilihan terbaik apabila ditanyakan apakah insulin atau obat-obatan, tentu pilihannya adalah insulin yang terbaik, karena insulin ini itulah yang sesuai dengan kebutuhan pada pasien diabetes, karena dia kekurangan insulin. Sedangkan obat-obatan bisa juga dipakai, tetapi akan lebih baiknya kalau pasien tersebut mau memulai untuk penggunaan insulin, ya. Dan tentu saja pada orang-orang yang tua atau lansia, pemakaiannya tentu kita harus di bawah pengawasan yang anak-anaknya ya, atau yang lebih muda yang di rumah. Karena kalau kita memberikan insulin pada orang yang usia tua, apalagi kalau dia sudah kayak ingatnya mungkin sudah menurun, tentu ini memerlukan pengawasan. Tentu tidak boleh kita menyuntikkan sendiri. Nah, tinggal nanti berkonsultasi dengan dokternya, terapi apa yang sebaiknya kita pilih pada pasien-pasien tersebut, ya. Nanti ada solusinya, ya, berdasarkan kondisi klinisnya, kadar gula darah puasanya, dan juga kadar gula darahnya. Hingga demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, and subscribe channel ini untuk mendapatkan info-info berikutnya yang mungkin bisa bermanfaat bagi kita semua. Salam.